Pemarah nggak sih Arab orangnya? Dia ada 3 kepribadian, Cing. Reza, YB, Caca. Reza tuh ada hari-hari di mana tuh dia sangat menyenangkan sekali. Reza lah dia Reza. itu. Itu Reza. baik, dia perhatian. Terus kalau yang YB ini nih dia lagi mode diktator. Dia pakai jam tangan. Kiri. Sama dia pakai kacamata tapi kacamata di belakang. Di belakangin. Itu YB. Jadi Caca. Yang so imut itu, Cing. Ngeliatnya kadang ngilu, misalkan manggil Gary gitu, yang kayak gitu, Cing. Itu kalau mabok juga gitu, Cing. Jadi anak kecil. Dia kalau mabuk jadi Caca. Iya, bisa mabok juga bisa 3 kepribadian itu, Cing. Paling nggak enak begitu mabuk jadi YB dong. Betul. Itu betul. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Yuka Theo. Yeay. Karena gaya maraton kita begini dong. Asik. Anjay. Iya. Lu baru tidur ya? Baru bangun tidur? Baru bangun tidur. Biasanya jam tidur jadi gimana selama maraton? Jam tidur selama maraton kadang jam 7 pagi, kadang jam 6, jam 5. Paling cepat paling jam 4, jam 3 gitu tidur. Buset. Tapi beda-beda juga sih, Cing. Kadang ada yang kalau misalnya ada kerjaan ya tidur jam 1. Itu ada ininya nggak sih kayak jam segini yang in frame ini. Oh, nggak ada, Cing. Kayak organik aja sih. Bener-bener natural aja yang pengen in frame. Tapi kita punya peraturan kalau misalkan out frame lebih dari 4 jam, kehitung libur. Dan kita punya jatah libur tuh masing-masing 14 hari. Itu kerja. Hitungannya kerja. Masa nongkrong hitungannya kerja ya? Iya, Tapi kok. kerjanya nongkrong gitu ya? Iya. Tapi begitu gak ada kamera kita diem-dieman, Cing. Nggak ngobrol. Full main HP. Iya. Kan ini lama kan semua maraton ya? Iya. Di awal-awal tuh kayak ngerasa masih, gue diperhatiin kamera, atau terus-terusan merasa seperti itu? Dari season 1, kalau season 1, season 2 kita mungkin karena viewership-nya nggak terlalu gimana ya. Masih kayak nongkrong biasa. Makanya itu sebenarnya itu banyak hal yang kelepasan sebenarnya kalau season 1, season 2. Dan season ini? Season ini tuh kan viewersnya banyak banget, Cing. Bisa 100.000, 150 gitu yang nonton bareng. Jadi tuh banyak nahannya. Jadi kayak kepikiran nih viewer bakal ngomong apa ya kalau kita. Jadi makin nahan sendiri, Cing. Jaga-jaga omongan. Jaga-jaga omongan. Tindakan. Iya. Tapi lo pernah ada nggak yang kelepasan begitu? Oh ya ini gue lagi ditonton nih gitu. Pasti ada, Cing, yang ngomong apa berlebihan sedikit-sedikit mah pasti kelepasan kita. Apalagi kan ada acara, kadang kan mereka tuh minum. Nah itu kan Emang lo nggak? dikit. Nggak Jarang, seret? Abis jarang. makan nggak minum lo sama sekali? Minum juga, Cing. Maksudnya ya kagak alkohol tuh kagak suka. Alkohol gak main. Oh gitu. Sehat jadi hidupnya. Hancur juga, Cing. Maksudnya di sisi lain aja cuma gak suka alkohol. Alkohol nggak suka. Sebenarnya lo apa nih menyebut lo sekarang adalah gamer, streamer, apa atau content creator atau apa, Yuka? Kalau saya apapun yang ngasilin sih, Cing, dikerjain ya. Awalnya tapi dari gamer sama streamer. Jadi gamer sama streamer bedanya apa sih? gamer tuh cuma main game doang. Kalau streamer tuh ditayangkan ke orang. Streaming. Waktu main game? Tapi streamer juga gak cuma game doang sih, Cing. Jadi ada yang kayak ngobrol doang, tapi sambil streaming. Ada yang nyanyi? Ada yang nyanyi. Iya, banyak. Nah lo streamer main game? Iya, awalnya pro player, profesional. Itu sejak kapan sih lo main game? Kalau main game kan dari zaman-zaman ini, Cing, anak-anak warnet dulu kan. Gedenya sama game-game PC, anak warnet. Ini dong, Dirgat lagunya. Iya, Dirga. Ya, lumba-lumba itu. Lumba-lumba, Building Explorer tuh. Itu tahun berapa itu? Kalau pertama kali main tuh 1 SD, paling 2000 berapa? 2006, 7 lah. 2006 gitu. Iya. Udah Anak warnet itu. dimarahin nggak sama orang tua lo? Dimarahin parah dulu. Dikunciin tuh. Kan Dikunciin di warnet, ya malah seneng. ya seneng itu. Dikunciin di rumah, Cing. Jadi aku tinggal kan di rusun tuh. Biasa tuh ada
kotak di bawah tuh yang buat taruh surat. Iya. Nah, masuknya sampai lewat situ. Emang muat? Dulu muat waktu masih kecil. Waktu nongol-nongol pala, ada bapak udah nungguin depan pintu gitu. Itu emang lo senang main itu atau ngerasa ada bakat atau gimana? Kalau di warnet mungkin dulu karena banyak teman kali ya, Iya. dan yang paling rame di sana, jadi dulu juga main paling sejam, terus nontonin orang sampai maghrib. Jadi sebenarnya emang karena banyak teman aja di sana. Di warnet ini? Iya, warnet di apartemen dulu. Jadi lo begitu memutuskan untuk gue mau jadi gamer lah, pro player, itu saat-saat kapan? Itu waktu itu lagi nunggu pengumuman SBMPTN. Oke. Jadi memang mainnya tuh udah sering dari zaman sekolah, terus baru main lagi tuh di saat libur. Ternyata tuh ada seleksi buat masuk ke tim profesional. Oke. Ya udah coba apply sambil nunggu pengumuman SBMPTN. Diterima. Kalau gitu pakai kayak orang tuh punya bakat gak sih gamer ini? Atau cuman lo sering main ya lo akan jago atau gimana? Bakat juga sih. Harus ada bakatnya ya? Iya. Kayak olahraga aja berarti ya? Iya, ada beberapa kan orang yang main cuma buat seneng-seneng, ada beberapa orang yang main tuh mau belajar. Oke. Jadi ya gitu sih. Ada bakat sama pengen belajarnya aja sih sebenarnya. Lo main apa gamenya? Dota. Gue kurang tahu ya. Dota itu, Dotanya beda angkatan. Dota itu apa sih yang kayak gimana sih? Itu kurang lebih, ini kan kalau anak zaman sekarang Mobile Legends ya, Cing ya? Iya, Mobile Legends ya. Nah ini kurang lebih kakeknya Mobile Legends lah. Jadi buat game yang setipe, ini yang paling tua. Oke. Itu kita ngapain? Itu kita objektifnya ngancurin tower musuh. Ngancurin tower musuh. Kurang lebih seperti itu. Itu tim juga? Tim 5 orang. 5 orang. Nah, kan kalau game ya, maksudnya nih yang dibutuhkan adalah kemampuan analisa atau kecepatan tangan. Kalau gue dulu kan main yang manual tuh kayaknya kecepatan tangan deh. Nah, kalau yang game ini nih yang dibutuhkan apa? Kalau game itu kurang lebih sama sih, Cing. Kayak main bola juga sih sebenarnya. Kayak dari, kalau kita tuh bilangnya tuh kayak dribbling dan segala macam itu termasuk kita bilangnya mekanik. Mekaniknya ya? Mekanik. Maka ada yang dulu sering bilang adu mekanik. Iya, gitu. itu dalam artian tuh kitanya nih kalau misalkan 1 lawan 1 sama orang tuh bisa ngapain aja, itu pencet-pencetnya dan lain segala macam. Itu keterampilan kita mencet? Iya, penguasaan hero dan lain segala macam. Apa? Penguasaan apa? Penguasaan hero. Oh, hero, oke. Iya. Terus ada yang satu lagi kita bilangnya itu kayak kalau di bola kan strategi. Kita ngerti gak nih mainnya ke arah mana, bolanya harusnya ngalir kemana. Itu kita bilangnya makro. Makro. Jadi gitu pemahamannya sama sih, Cing, kurang lebih. Jadi ada orang yang mungkin secara makro jago tapi mikronya jelek. Itu ada. Ada. Itu saya. Tapi lo jadi Iya, saya lebih ke makronya, Cing. Kalau pencet-pencet saya sama. Susah. Tapi kok bisa jadi pro dengan pencet-pencet yang terbatas ya kalau menurut lo ya. Tapi pemahaman makronya bagus. Emang itu bisa kalau kayak gitu? Bisa, cuman makanya nggak bertahan lama, Cing. Makanya jadi streamer. Ternyata. Iya. Jadi ada orang yang memang dia punya bakat di si mekaniknya nih, mikronya, gini-gininya gitu. Biasanya tuh anak-anak yang baru main, yang masih muda-muda. Kalau untuk ukuran gamer lo udah tua? Lumayan. Kalau di Dota tuh lumayan. Kalau di Mobile Legends, saya sudah tua sekali. Sudah tidak bisa pro player. Udah nggak bisa? Nggak bisa. Pro player Mobile Legends tuh regenerasi lebih cepat soalnya, Cing. Paling di umur 16, 15 tuh udah pada main, 17 udah bisa masuk pro. Pro player? Nah itu gimana ya cara ngeyakinin orang tua untuk bisa jadi pro? Itu kan usia-usia sekolah juga ya? Nah itu gimana kalau menurut lo sebagai orang yang awal-awal masuk jadi pro player? Ya pengertiannya aja sih, Cing. Udah hasil ada giniannya pasti setuju ya? Pengertiannya ada kontrak sama ada gaji sih harusnya orang tua ngerti ya. Iya. Nah orang untuk kayak talent scouting dari si gamer ini dari mana yang ngeliatnya? Kalau setahu aku sih di tiap game tuh ada nama sistemnya leaderboard. Oke. Leaderboard dalam artian
se-Asia Tenggara, let's say. Ada, misalkan udah nyampe rank segini tuh, lawannya bakal itu lagi, Cing. Oke. Nah sih, maksudnya lo bisa masuk ke situ, rank lo tercatat di situ karena akun? Karena akun dan menang terus. Oh. Jadi ada tiernya nih, tier 1, 2, 3, ntar makin naik sampai ke atas tuh orang udah tahu gitu. Oh, pakai rank yang push rank itu untuk memperbaiki rank gitu. Iya, Cing. Kalau kalah turun. Menang naik. Jadi kayak kompetisi persis ya gitu ya. Betul. Lo pernah ada di paling atas rank apa? Asia Tenggara waktu itu 40-an, 50-an. Anjay. Secara angkanya doang, Cing. Dah, tapi secara apanya gini? Ya maksudnya banyak tuh kalau misalkan pro player yang udah main dalam tim dia malas nge-push-nya lagi. Oh. Jadi kayak ya udahlah, gua udah nggak penting lah rank gitu. Oh gitu. Iya. Ada beberapa yang kayak gitu. Karena memang ikut turnamen aja akhirnya. Nah, ngumpulin rank itu justru dari main-main biasa. Iya. Oh gitu. Itu yang bisa bikin kena scouting biasanya. Bisa dilihat nih sama orang nih untuk dimasukin ke timnya. Iya. Tim gamer itu kayak Onyx gitu ya? Onyx. Terus lo apa pernah di? Enggak e-sportnya itu waktu itu ada tim Indo juga. Cuman nggak ada di MPL, Cing. MPL itu apa ya? Bukan yang top. Bukan yang. Nggak top of mind lah. Oh gitu. Tapi ada klubnya? Ada. Iya. Top of mind. Gue tahu Onyx karena Onyx buka klub pingpong juga. Padel. Enggak beneran ini pingpong. Oh, pingpong. Dia buka klub pingpong. Oh. Masa ada e-sport buka klub pingpong? Jadi, wah Onyx nih oke. Iya. Nah lo ketemu sama Reza Arab di game? Atau di mana? Ketemu Reza Arab karena dikenalin sama ada yang satu lagi namanya Jot Thierryson. Dikenalin sama dia aja. Dikenalinnya juga random, Cing. Gimana? Lo lagi pergi makan nih sama si Jot nih. Terus makan sama dia sama ceweknya itu teman SMP kucing. Iya. Ya udah makan, terus udah ya balik ya Jot. Kata dia, jangan ikut gue dulu. Ikut kemana? Udah ikut aja, bentar doang. Ikut. Ternyata dibawanya kemana? Dibawanya ke rumahnya si Arab. Arab waktu itu memang gamer ngetop udah gitu? Udah terkenal, Cing. Tapi aku gak kenal sama dia gak kenal sama aku. Lah, kok bisa? Iya. Terus dibawa ke sana, terus Arab bingung, ini siapa? Dari situ baru kenal. Si Jot ngapain ngajakin lo? Orang brengsek aja, Cing. Oh, dia brengsek. Bener, Cing. Dia musuh masyarakat. Iya, aku juga pernah nih, ngeluh sama dia, aduh pengen banget nih karaoke nih. Terus kan pengen ngeluh karaoke, besoknya dia telepon. Yuk, ayo karaoke sini, ke daerah Jaksel. Sama siapa aja? Udah sama teman-teman kita biasa nongkrong, datang aja. Aku datang, Cing. Nyata ke acara ulang tahun orang. Isinya 20 orang lebih, aku gak kenal. Tapi dia ada? Ada dia. Nah, agak gimana ya karaoke di tempat orang baru ya? Iya, acara ulang tahun lagi. Yang lo nyanyi hari ini gitu. Jadi itu tahun berapa lo pertama kali ketemu sama Reza Arab itu? Baru 2023 kayaknya. 2023? Baru kenal sama si Mas. Oh, lo manggilnya Mas? Mas. Oh iya, mau dipanggil Ko juga gak cocok kan? Manggilnya Mas Reza jadi? Mas Reza. Arab? Mas Reza. Mas Reza? Kalau nggak manggilnya si M. Si Mas? Si Mas. Masa ininya, inisialnya Mas? Si M ya? Si M. Tapi sama-sama baru kenal, klop emang, lo langsung ngerasa? Iya, sebenarnya lebih ke dia yang menerima sih, Cing. Soalnya kalau aku kenalan sama, nggak tahu ya ini mindset aja ya. Berpikirannya tuh kalau berkenalan sama orang yang terkenal, takutnya dia berpikiran aku pengen fame-nya kah atau apanya gitu. Jadi udah beberapa kali juga sebenarnya papasan sama dia, diajak sama Jo. Cuman waktu itu kan di klub gitu, dia gak ingat-ingat gitu, gak waktu di tempat klub lagi ya. Iya, di tempat terang baru dia ingat. Terus mungkin ngobrol atau ada bercanda-bercanda dia ngerasa cocok kali. Akhirnya jalan lah
jadi tongkrongan. Iya, di tongkrongan. Pecahnya waktu diajak ke Jepang. Ngapain ke Jepang? Liburan aja, Cing. Diajak liburan sama dia? Iya. Yuk, liburan, ayo. Kemana? Ke Jepang. Udah, pokoknya kalau misalkan makan sama penginapan, ayo dari gua aja katanya gitu. Ya udahlah. Akhirnya ikut aja deh gitu. Itu jadi ada aku, Gary, Jod, sama Arab. Nah ini 4 orang yang start maraton. Gara-gara tongkrongan Jepang itu. Ide maraton di situ? Ide maraton afternya, karena di Jepang kita terlalu overspend dan nggak punya duit lagi, Cing. Iya. Setelahnya baru ada? Baru ada. Tercetusnya itu gimana ya? Itu ada ininya nggak sih? Ada referensinya nggak sih tayangan-tayangan kayak gitu? Referensinya ada, Cing, dari luar. Sebenarnya ini juga konsep yang udah diadopsi sama banyak streamer Indo sih. Dari namanya Sabeton, itu subscriber maraton. Iya. Maraton. Jadi kalau di Twitch itu dibilangnya pakai subs. Jadi kalau orang subs itu bayar, kurang lebih sama kayak membership lah. Iya. Kenapa dibilang subscriber maraton? Karena orang nge-subs itu nambah waktu. Oke. Jadi yang dipakai tuh sama orang luar seperti itu kita adopsi ke Indo lewat platform-platform donasi. Kita namain Donaton sebenarnya. Donaton? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kebanyakan itu pada saat itu adalah orang ngegame doang, Cing. Ngegame, streaming panjang. Kita kayak bikinnya, kita gak usah ngegame yuk. Terus ngapain? Udah mungkin nongkrong atau apa, nanti bisa IRL tuh in real live stream. Jadi gak cuma di sini doang, nggak cuma stay di satu tempat, tapi bisa jalan-jalan keluar, bisa kemana. Kita kayak yang ISOSpeed gitu, itu IRL namanya? Iya. Oke. Jadi kita bikinnya seperti itu. Terus yaudah, yuk jalanin. Ternyata berhasil. Secara bisnis, maraton pertama pun udah berhasil? Menghasilkan lah, Cing. Pun menghasilkan, buat aku waktu itu banyak. Cuman waktu itu suruh kumpulin lagi dan kita lanjut season 2. Untung saya gak pakai, Cing. Tapi udah dibagi? Udah dibagi nih. Terus beberapa, kita sewa rumah. Gitu. Yang season 2. Udah, ambil semua lagi, Cing, itu. Pengertiannya kurang ya? Iya. All in lagi, Cing. Semuanya? Semuanya. Untuk Marathon 2? Iya. Di Marathon 2? Menghasilkan. Ya. Banyak juga udah? Oke lah, season 2. Lanjut lagi di 3. Ini secara durasi juga lebih, setiap season lebih panjang. Season 1 berapa hari? Seinget aku tuh 39, terus 69, terus 1. Set ya, orang bisa ya 3 bulan ya? Iya, Cing. Gokil emang. Tapi yang terakhir juga sih, Cing, udah gak bakal ada lagi udah. Ntar namanya bukan maraton. Aduh, konsep yang kayak gini tuh capek, Cing. Kayak orang gila kita rasanya, Cing. 3 bulan ini nih? Iya, rasanya kayak binatang tau, Cing. Tidur diliatin, ngobrol dikoreksi. Iya. Bercandanya gak boleh gitu. Aduh, bener kayak binatang, Cing. Ada bosannya ada berarti? Wah, parah, Cing. Nah itu lo ngapain kalau bosen kelihatan lo in frame diem aja gitu? Iya, main HP, ngeluh. Wah, sosmed sampai tamat, Cing, saya scroll. Oh, ternyata buat orang yang nonton yang sekali-sekali sih ngeliat enak ya? Iya. Cuman buat yang ngelakuin ternyata... Ngejalaninnya kan burnout ya. Kitanya burnout. Masa kreatifnya juga burnout? Jadi di hari keberapa gitu mereka kehabisan ide, Cing. Nggak tahu mau ngapain gitu? Iya, jadi kita diem aja gitu di sofa gini. Dua-duanya kehabisan ide. Iya. Aduh, pusing banget deh. Jadi lebih banyak yang kayak spontan gitu akhirnya. Iya. Banyak justru yang dari kita yang ngakuin hal-hal random aja sih. Itu kehabisan ide di hari keberapa? Itu pokoknya di hari 40-50-an tuh berat banget, Cing, kalau aku ngerasanya. Karena lebih enak sebenarnya tuh banyak kegiatan. Jadi capek, terus udah gitu. Kalau ini tuh kita banyak energi, cuman diem. Oh iya, nggak tahu ngapain. Out frame nggak boleh.
ngerasa bersalah. Iya. Menurutnya bisa nggak? Gue nggak dulu ya sekarang ya gitu. Kalau sakit boleh. Oh sakit boleh. Tapi sebelum itu infus dulu 2 kali vitamin. Bukti ya. Emang kalau lo sakit sini gue infus dulu. Kalau seger lagi ya mau ya. Oh iya, kerja lagi. Kalau misalkan masih drop, udah istirahat. Ada nggak yang sampai drop sakit beneran? Aku waktu itu ke rumah sakit sempet. IGD? Iya, waktu itu kan panas naik turun. Udah infus vitamin, terus apa? Ya udah masih naik turun terus akhirnya ke rumah sakit. Rumah sakit. Masih di IRL-in nggak? Kagak dong. Anjing. Siapa tahu di IRL-in. Kita kayak binatang, bukan binatang beneran. Iya, siapa tahu ya. Akhirnya lo sampai ini, opname? Ke rumah sakit, terus cek, ini penasaran kenapa panas naik turun, ya kan? Cek darah, terus cek darah ternyata aman. Oke. Cek paru-paru, aman. Ternyata katanya cuma stres doang. Cek jiwaan harusnya. Iya, harusnya ke psikolog. Lo. Iya. Ada nggak yang menyediakan psikolog nggak? Psikolog, paling si Arab paling butuh kayaknya kalau psikolog. Arab paling butuh sih. Iya, karena kan di Kompas lagi ada acara suci, audisi stand up. Itu yang ketemunya aja jarak seminggu sekali, cuman karena ada stres harus bikin materi baru setiap minggu, itu disediakan psikolog. Ini 3 bulan loh, nggak ada psikolognya ya. Agak Saling menganalisa sendiri nggak? Kita udah saling tahu sih, Cing. Tapi banyak justru momen-momen tuh anak-anak tuh marah sama viewers banyak sekali. Jadi kan kita udah berhari-hari nih, 90 hari gitu kan, sekarang 90 berapa lah. Di depan kamera, nongkrong, tapi di banyak juri gitu. Jadi misalkan dinilai gitu. Dinilai. Lu bercandanya nggak boleh kayak gitu lu ngomong berlebihan lu gitu, terus dikata-katain sama orang di live chat kan, di DM-in. Makin lama kan marah kan. Jadi itu udah beberapa kali tuh ya pada marah-marah ke viewer, marahnya bener-bener marah-marah. Karena memang berasa kenanya iya. Sama komen itu gitu. Mereka pada berasa, kalau aku belum sampai di titik yang semarah itu. Mereka tuh ada nggak komen negatif buat lo? Banyak. Apa yang paling lo ingat? Banyak apa ya? Kalau ngancem pengen nusuk gitu mah ada, Cing. Gara-gara bercanda. Sesimpel ini. Nih PA aku, apa? Dia Kenapa dia? Jadi si Arab pengen disengin. Karena dia lagi ambil libur, disengin, ditelepon. Tapi gak ngangkat. Terus ditelepon lagi, ngangkat. Bentar yuk, bentar. Gue lagi kerja. Gue lagi nongkrong, dimatiin sama dia. Yang telepon Arab? Lewat HP aku. Oke, ya. Akhirnya ditelepon lagi. Lu parah lu gak ngangkat teleponnya si Arab gitu. Bercanda-bercanda kayak gitu. Terus viewers marah sama dia. Sama lu? Iya. Kurang ajar lu gak ngangkat teleponnya Arab. Kalau lu tinggal di Cengkareng kan gue tusuk lu kalau ketemu. Gitu. Gila. Sampai ada yang tahu pergi rumahnya sampai kayak awas lu. Rumah lu juga ada yang ngulik. Udah tahu sampai ada yang tahu. Lah. Gara-gara nggak ngangkat telepon Arab. Iya. Aduh, ya Allah, gue jadi takut. Oh iya, sampai kayak begitu ya? Iya. Karena mungkin memang udah saking terlibatnya si viewersnya ini ngerasa ya. Tapi banyak tuh yang simpelnya ini, Cing, kayak kalau ke member-member paling guna lu apa sih di situ? Gitu. Fungsinya apa lu cuma begini. Kalau enggak kurang lucu lu atau apa gitu. Iya. Padahal kan kita nongkrong ya. Iya. Lagi gak ada basic komedian juga. Garap apa lo sebenarnya ya? Iya. Nah, sebentar lagi ada Adili Idola ini yang akan ngerosting Reza Arab. Lo sebagai salah satu rosternya. Iya. Betul. Semangat gak? Atau deg-degan? Stres, Cing. Mungkin gara-gara itu. Jadi sakit kemarin. Emang kapan tahunya lo harus ngerosting? 2 minggu lalu mungkin ya. Terus, kenapa yang dipilih lo? Lo ngerasa apa akhirnya lo yang kepilih juga? Awalnya tuh sebenarnya si Jot.
Lagi-lagi gue dijorokin, Cing. Sama dia. Iya. Jodoh lagi aja nih. Dijorokin, Cing. Iya. Terus yang disuruh akhirnya tuh kan gue sama Niko tuh, Cing. Terus memang dua-duanya suka nonton stand up dari dulu, dari zaman kalau aku tuh nonton dari zaman di Metro. Oke, iya. Belas-belasan itu. Iya, ya, masih SD tuh. Iya. Nonton tuh dari zaman sana dan memang suka. Tapi kan aku kalau public speaking tuh di public gemeter biasanya. Yang bikin stres sebenarnya itu. Sama belum pernah nulis materi sama sekali. Nah, gitu sekarang? aja. Sekarang ya masih stres sih sampai hari ini. Ini lagi coba dilupain aja sebenarnya. Lah iya promo ini ya? Iya. Nggak boleh dilupain. Bener juga. Iya. Dikasih waktu berapa menit? Katanya berapa, Kak? 7-10. 7-10. Itu cepet juga. Emang cepet, Cing? Kalau lucu. Ditakut-takutin. Cepat juga pasti. Iya. Tapi lo udah pernah belum coba ya open mic segala macam? Kan masih terkurung ya, Cing ya di itu di Bangsal Sentul itu. Iya. Nggak selama hidup lo ini lo pernah coba sama sekali belum pernah? Hancur ya, Cing ya? Enggak. Tapi sebenarnya juga sebenarnya aman. Karena waktu yang pertama ada 2 orang juga yang nggak pernah stand up dan dia ngerosting Fedi Nuril. Siapa tuh, Cing? Nirina sama Saikoji. Kan itu memang orang-orang. Iya sih. Dia ngomong sih. Dari 2011 udah online itu, Bang Saikoji. Tapi Saikoji ternyata kalau offline pendiam. Ya tetap aja, Cing. Maksudnya kan dia tiap manggung juga nge-rap, Cing. Boleh lah dia diam sedikit-sedikit. Gak ada 2 orang yang tidak punya pengalaman ngerosting. Tapi menjadi lebih menjadi lebih mudah itu karena yang di roasting dia kenal banget. Jadi dia tuh nggak ada beban untuk harus lucu, nggak ngomongin aja apa yang dia tahu tentang si orang ini gitu. Orang akan antusias kalau dengarnya. Oke, ada tips-tips gak, Cing? Lucu aja sih. Ya, gitu lagi ujungnya. Masa gitu, Cing? Kirain bakal dapet saran-saran yang ini loh. Orang gila juga tahu, Cing. Enggak, tapi asa ngomongnya tegas, terus lokasi info yang tidak semua orang tahu. Oh, fun fact. Itu fun fact pasti oke. Lo ada tim kombutnya kan? Ada. Tim penulisnya dikasih sama Comika kan? Bang Wawan. Iya. Wah, Wawan Cikuk sih aman seharusnya. Aman. Kalau sama dia. Udah mulai kombut? Sampai titik ini saya belum balas chat. Iya. Iya. Paling nggak lo kasih fun fact sama si Wawan. Nanti dipilih gimana. Tapi harus latihan kali Yuka. Iya, Cing. Harus ya? Harus latihan. Udah kelar belum nanti si maraton? Udah kelar 10 maraton. 10 hari jadinya. Panjang itu. Iya kan, Cing, tapi kan mesti keluarin barang dari Sentul, pulang dulu. Belum ada apa. Atau lo open mic di IRL-in? Ya buat apa saya masuk PPV, Cing? Materi ketahuan dong. Enggak. Materi ketahuan. bukan pas open mic-nya. Gitu. Jadi gue izinnya open mic, tapi bisa di ini. Jangan, Cing lah. Nggak usah. Malu. Tapi siap ya? Enggak dong. Hadepin aja, Cing. Ya, benar. Seperti itu. Iya. Hadepin aja. Memang nih. Aduh. Tapi kayak aja kalau lo ngomongin fun fact tentang Arab, karena audiensnya juga mengenal Arab, ada sesuatu yang agak menggelitik dikit, ketawa kok di awalnya. Iya, Niko ngomong juga sih, katanya tenang aja penonton stand up tuh datang buat ketawa kok. Katanya. Itu betul Niko. Niko benar ya. Takut yang di yes-yesin itu. Ini anak stand up itu. Ada 2 sih, ada ketawa sama yes-yes itu. Iya kan? Antara 2. Di yes-yesin sih. Ini akan ada tanggal 30. Udah yang offline udah terjual habis.
Gokil. Luar biasa lo Adili. Iya. Silakan kalau mau nonton bisa beli buat streamingnya. Lo apal nggak di mana streamingnya? RCTI Plus. Harganya? 79. Nyontek ya. 79.000 Cing. 79.000, iya. Itu kok 49? Presale. Presale. Oh, presale. Sekarang udah habis masa presale. Nanti pas ini tayang udah 79. Oh, udah 79. Silakan ya. Yang nonton juga udah puluhan ribu kayaknya ini yang nonton streaming. Iya. Ini saya debut loh, Cing. Serius gak apa-apa di tempat yang ada pay-per-view-nya. Ada. Ya, lo tanya Tomika. Kalau menurut gue nggak apa-apa karena orang yang paling dekat tahu sejarahnya Marapton seperti apa. Orang pengen dengar kisah-kisah unik di balik yang dia lihat di TV. Ini lo ngomong tadi kita kayak binatang ya gitu. Itu ya udah ger banget kali. Lo enak aja lo ngehujat-hujat gue gitu. Iya, sekarang tinggal dialihin ke Arab. Pemarah nggak sih Arab orangnya? Dia ada 3 kepribadian, Cing. Ada Reza, ada Arab, sama satu lagi M. Kita bilang Reza, YB, Caca. Caca. Reza, YB, Caca. Pada saat apa dia Reza? Reza tuh ada hari-hari di mana tuh dia sangat menyenangkan sekali. Reza lah dia itu. Reza. Jadi Itu Reza. baik, dia perhatian. Dia Sering nggak tapi itu? sayang. Ya, 33% lah. Oh, sepertiganya lah. Sepertiganya. Sepertiganya, iya. Terus kalau yang YB ini nih, dia lagi mode diktator. Oh. Nira empati, diktator, Kim Jong-un. Benar, Cing. Dia juga gitu, Cing. Dia diktator, Cing. Tapi sosok, kalau misalkan pengen ambil keputusan, sosok voting. Padahal dia udah tahu ini ya, gitu. Iya, begitu voting kita misalkan bilang no, dia maunya yes. No lebih banyak, dia tetap ambil yes. Voting centil, Cing. Iya. Voting Kayak korut. Iya, syarat-syarat Persis. demokrasi doang ya? Iya. Iya. Itu ya jadi YB tuh. Iya. Jadi Caca. Yang so imut itu, Cing. Yang kelakuannya kayak anak 7 tahun itu. Emang lo perhatikan juga itu ada masa-masa dia so imut? Cing, cari di internet banyak, Cing, itu, Cing. Iya. Ngeliatnya kadang ngilu. Iya, kayak gitu. Misalkan manggil Gary gitu, yang kayak gitu, Cing. Nah, ini sebenarnya ger kayak ini. Premisnya nih, tinggal lo cari saat jadi YB dia ngapain, saat jadi Caca. kayak Caca paling ger ini. Mm-mm. Caca tuh yang imut-imut. Kalau ada LED di belakang, biar memudahkan. Nih lo lihat kelakuannya. Waktu jadi Caca, ger banget ini. Merinding itu. lihat Iya. dia. Sering nggak jadi Caca? Dia ke siapa aja jadi Caca? Bisa. Paling sering ke Gary karena Gary masak. Cynthia. Itu kalau mabok juga gitu, Cing. Jadi anak kecil. Dia kalau mabok jadi Caca? Iya, bisa. Mabok juga bisa 3 kepribadian itu, Cing. Paling nggak enak begitu mabok jadi YB dong. Betul! Itu betul! Woi, gila itu kalau yang itu keluar, aduh, pusing deh. Bener tuh. Pernah lo, ada nggak yang berani ngingetin? Lu jangan terlalu sering jadi YB lah, Kita ketus kok, Cing, orangnya. Maksudnya kelakuan dia memang kayak nggak ada temen yang ngingetin ya, kelihatannya ya. Cuma kita selalu ngingetin kok semua kelakuan dia. Sampai secara langsung. Iya, kita ngomongin di belakang, ngomongin depan, ngomongin depan. Langsung sampein. Iya. Jadi paling nggak enak saat dia mabok dan jadi YB. Betul. Iya sih, kebayang sih. Iya, ngelawannya gimana, kita ada utang budi. Iya. Iya. Gede jasa lo itu ya. Mabok jadi YB nggak enak. Mabok jadi Caca agak geli ya. Geli. Iya kan? Iya. Geli. Kalau mabok jadi Reza, wise jadi ngomongin masa depan. Masih ngobrol-ngobrol dikit, cuman tuh Reza tuh hilang-hilangan kalau mabok deh. Dia kalau di agak-agak pertengahan dia pamit tuh. Iya. Paham ya. Iya. Jadi memang banyak yang dikulik ternyata ya buat si Reza Arab. Kayak
sakit mental kayaknya deh, Cing. Tuh. Kayaknya ada Ini kayaknya mah itu. ger banget ini kalau lagi di panggung. Oh iya. Iya. Oh iya. Iya. beneran ini pasti ger. Reza Arab, dia tuh punya 3 kepribadian. Satu jadi Reza, satu jadi YB, satu jadi Caca. Ya itu juga udah ger itu. Enggak, itu benar premisnya. Oh, premisnya oke. emas itu kita menyebutnya gitu. Jadi aman lah lo udah sering tampil di depan orang. Siapa, Cing? Siapa? Itu ditonton. Ya itu cuma memang orang, Cing. Cuman kelihatannya Iya. tuh angka doang, Cing. Terus kalau ngobrol, kalau Cing Abdel perhatiin dari tadi, aku nggak berani ngeliat ke sana. Itu Cing Abdel terus. Karena ntar akan ada energi Yuka, begitu lo ngomong, terus orang ketawa, itu energinya yang diidam-idamkan semua komik itu. Hadir, diketawain. Bang Wawan tuh ngomong, ini salah satu motivasi dan satu hal yang bikin takut juga. Katanya, atau Bang Indra Primawan ya, katanya stand up itu either ada 2 kemungkinan. Satu, lu bakal ngerasa terfulfill selama setahun, atau enggak lu bakal nyesel selama setahun. Ada sih yang kayak gitu emang benar. Iya. Tapi kalau menurut gue di event si Adili Idola ini lo akan ngerasa senang selama setahun. Amin. Karena ger. Udah tahu tampil keberapanya? Belum. Udah tadi 10 menit man, terus man. Lo nggak nyimak lo man lo. Ya. Ada yang komen nih, lo nggak nyimak, gue tusuk lo. Kayak gitu ya. Lo udah ditusuk lo man kalau lo di maraton ini. Lo kagak nyimak ya. Iya. Tampil kedua kalau kata gua. Iya, yang pressure paling kecil itu di mana, Cing? Kedua. Iya tuh. Kalau kata gue, tampil kedua jadi untuk nyaman. Udah dibuka sama orang. Udah dibikin luas ya? Udah dibikin luas. Langsung. Yukateo keluar. Jaga. Iya. Reza Arab itu punya 3 kepribadian. Ada Reza, ada YB, ada Caca. Arabnya mana? Iya. Iya. Gue kesel ya sama Arab. Stand up banget. Gue bingung ya sama Arab. Iya. Gitu-gitu ya formulanya. Harus negatif dulu kata Radit. Kalau stand up itu kita ambil pendekatannya negatif. Lo sedih, lo marah, lo kesel, lo kecewa, nah gitu katanya. Gitu. Itu akan lebih dapat sehingga orang-orang tuh ngerasa ada di atas elu. Lebih mudah mentertawakan. Dibanding lo ada di atasnya penonton, sungkan ya. Orang jadi kurang leluasa ketawa. Katanya Radit sih. Gitu. Atau lo sama Radit aja belajarnya. Tambah stres lagi. Mau sebenarnya belajar sungkan, Cing. Orang sibuk. Iya. Maksudnya nanya Cing Abdel aja ini kan kesempatan ya. Nunggu wawancara selanjutnya ini. Tapi ger lah, yakin gue. Amin. Cing. Ngomongnya juga udah. Iya. Penuh energi yang penting ngomongnya. Itu ya delivery-nya ya, Cing. Iya, delivery-nya penuh energi. Ger ini. Amin lah kalau begitu, saya berharap seperti itu aja iya. lah ya. Kalau bisa dimajuin lah ini Adili. Lo masa dimajuin, Cing? Sisa ini lo belum persiapan saya ini. Materi juga masih setengah-setengah saya. Iya, tapi di open mic-in sih harus di open mic-in. Biar tahu juga di panggung tuh. Benar. Seperti apa, Cing. Respon orang tuh kayak gimana dengan jokes lo gitu. Iya, dicoba-cobain nih, Cing ya. Iya. Ya di depan Arab dulu deh. Arab lo beginiin gimana? Lo tidak ada kesungkanan untuk ngomong apa aja kan ke Arab? Nggak ada kesungkanan, soalnya udah tahu limit bercandanya kalau sama dia.
Dan dia sebenarnya sangat open buat dibecandain. Kalau bahasa komedian mungkin dijadiin keset kali keset, ya. Sering kok dia jadi keset. Nah, lo berharap pada saat nanti di Adili Idola, Reza Arab ini jadi siapa? Jadi Reza, jadi YB, apa jadi Caca? Ini Cing, kalau diperhatiin nih Cing ya. Mungkin kalau Cing Abdel nanti nonton, dia pakai jam tangan. Kiri. Sama dia pakai kacamata, tapi kacamata di belakang. Di belakangin. Itu YB. Itu YB? Itu YB. Menurutku, biasa kalau ke tempat-tempat yang lumayan penting atau dia mesti agak dengak dikit, dia bakal jadi YB. Untuk nunjukin nih gue nih. Ini gue nih, gitu. Betul, dia selalu kayak gitu. Nanti lo lihat aja dia dandannya gimana ya. Iya. Ini kalau dikombutin sama Wawan pasti banyak lucunya nih. Iya. Yakin gua. Sungkan juga tahu rasanya. Dia sungkan mulu ya. Iya. Enggak ini gimana ya? Bang Wawan baik ya? Baik dia mah, baik dia, orangnya baik dia. Iya. Yuka, thank you. Mudah-mudahan lancar semua ya. Mudah-mudahan lancar semua. Mudah-mudahan Ger di Adili Idola ini jadi pengalaman pertama yang menyenangkan. Amin. Mudah-mudahan siapa tahu bisa jadi stand up comedian. Wah, itu keren banget tuh. Iya, lewat ini karena jalurnya ini jalur instan ini. Betul, Cing. Jalur instan, dikasih tempat yang untuk instan banget ini. Cepat, 7-10 menit itu cepat. Asal lucu. Iya, thank you ya Yuka ya. Thank you. Ya, sehat selalu. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi. Ada yang mau dipromoin lagi? Udah cukup ya, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Yeay.